masalah pohon itu pernah mursyid tarekat Sidikiyah yang terbesar namanya Syekh Thaifur bin Isa Abi Yazid Al-Bustami, negara Bustam, itu mursyid tarekat yang terbesar. Tidak sampai 1 jam, hanya menitan, mengislamkan orang Kristen ribuan karena masalah pohon. Nah, oleh sebab itu di abad ini, abad kebangkitan Islam, abad kebangkitan tasawuf, maka bangkitlah tarekat Sidikiyah. Alhamdulillah, tarekat Sidikiyah ini bangkit. Mengetahui jalan yang lurus, mengetahui jalan yang bengkok, mengetahui jalan yang menanjak, ada jalan yang menurun, ada jalan yang membelok-belok. Karena setan mengintip terus. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang mengandung duri unak. Ada pemandangan yang menyenangkan, ada pemandangan yang menyedihkan, dan ada lobang-lobang, dan ada jurang-jurang. Semuanya itu banyak diketahui bagi orang atau organisasi yang semakin lama perjalanan, semakin banyak pengalaman. Ada yang memuji, ada yang mencela, dan sebagainya. Jangankan kita, Rasulullah sendiri sampai sekarang ini masih banyak yang memusuhi banyak negara. Dan sekarang ini Islam semarak, Islam bangkit. Ini kebangkitan Islam, kebangkitan tasawuf. Kebangkitan Islam dan Tasawuf Dunia, Cahaya Perdamaian dari Timur ke Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gus Afik yang dirahmati Allah, dalam perjalanan sejarah, Islam telah menjadi rahmat bagi semesta alam. Kini, di era modern, kebangkitan Islam dan tasawuf kembali menyinari dunia. Di bawah bimbingan para ulama yang bijaksana, seperti Kiai Muhammad Muhtarullah Al-Mujtaba Mukti, pemimpin Thariqah Sidikiyah, ajaran tasawuf yang menekankan cinta, kasih sayang, dan perdamaian mulai tumbuh di berbagai penjuru dunia. Di Eropa, kita melihat cahaya Islam menyala terang di Moskow, Rusia, London, Inggris, Nancy, Prancis, Tirana, Albania, dan Athena, Yunani. Di Timur Tengah, Hagia Sophia di Turki menjadi simbol persatuan,
sementara Makkah dan Madinah terus menjadi pusat spiritual dunia. Tak hanya itu, di Amerika Serikat, Pennsylvania menjadi saksi kebangkitan tasawuf yang menggetarkan hati. Di Kanada, Windsor menjadi tempat berkumpulnya jiwa-jiwa yang haus akan kedamaian. Bahkan di Ethiopia, Addis Ababa menjadi salah satu pusat dakwah yang penuh semangat. Di Australia, Sydney menjadi saksi bagaimana Islam merangkul keberagaman. Kebangkitan ini juga merambah ke Asia, seperti di India, Afghanistan, dan tentunya Indonesia, tempat lahirnya banyak ulama besar. Semua ini membentuk satu gelombang besar yang membuat negara-negara seperti Amerika Serikat dan Israel berpikir ulang untuk melanjutkan ekspansi dan genosida di Palestina. Kita semua berharap, di bulan Rajab yang penuh berkah, bulan Isra, Mikraj Nabi Muhammad SAW tahun 2025 ini, semoga cahaya Islam yang penuh rahmat dapat merajut perdamaian dunia. Mari kita doakan agar Palestina bebas dari penjajahan, dan dunia hidup dalam harmoni. Jangan lupa untuk terus berbagi kebaikan, berkomentar, dan menyebarkan video ini agar pesan perdamaian dan tasawuf dapat menjangkau lebih banyak hati. Bersama kita bangun dunia yang lebih damai. Fenomena banyaknya orang di negara-negara seperti Rusia, Inggris, Prancis, Albania, Yunani, Turki, Amerika Serikat, Kanada, Ethiopia, Australia, Arab Saudi, India, Afghanistan, dan Indonesia yang masuk Islam dapat dilihat sebagai salah satu indikasi kebangkitan Islam, khususnya tasawuf, di dunia modern. Berikut penjelasan yang komprehensif dan didukung fakta. 1. Kebangkitan tasawuf di dunia modern. Tasawuf adalah dimensi spiritual Islam yang menekankan cinta, kedamaian, dan hubungan mendalam dengan Allah. Di tengah dunia yang semakin materialistis, banyak orang mencari makna hidup yang lebih dalam. Tasawuf menawarkan jalan menuju ketenangan batin dan kedamaian universal. 2. Negara-negara yang mengalami kebangkitan Islam. Eropa. Moskow, Rusia. Islam adalah agama terbesar kedua di Rusia. Banyak orang Rusia tertarik pada Islam karena ajaran tasawuf yang menekankan cinta kasih dan pengendalian diri. Wilayah seperti Dagestan dan Chechnya menjadi pusat spiritualitas Islam di Rusia. London, Inggris, Islam adalah agama yang paling cepat berkembang di Inggris. Banyak orang Inggris yang tertarik pada Islam karena ajarannya yang inklusif dan komunitas Muslim yang aktif. Tokoh-tokoh seperti Syekh Hamzah Yusuf dan Syekh Abdul Hakim Murad memperkenalkan tasawuf kepada masyarakat Barat. Nancy, Prancis. Prancis memiliki populasi Muslim terbesar di Eropa Barat. Banyak orang Prancis yang masuk Islam setelah melihat kedalaman spiritual tasawuf dan cara hidup Muslim yang sederhana namun bermakna. Tirana, Albania. Albania memiliki sejarah panjang dengan tasawuf, khususnya tarekat Bektashi. Setelah jatuhnya komunisme, tasawuf kembali menjadi daya tarik utama bagi masyarakat yang mencari spiritualitas. Athena, Yunani. Meskipun Muslim adalah minoritas di Yunani, pengaruh tasawuf mulai terasa, terutama di kalangan intelektual yang tertarik pada filsafat dan mistisisme Islam. Timur Tengah dan Asia Tengah. Hagia Sophia, Turki. Turki adalah pusat penting bagi tasawuf, dengan tarekat-tarekat seperti Mevlevi, pengikut Jalaluddin Rumi, yang menarik perhatian dunia. Hagia Sophia, yang kembali menjadi masjid, menjadi simbol kebangkitan spiritual Islam. Makkah dan Madinah, Arab Saudi, sebagai pusat spiritual Islam, kedua kota suci ini menjadi magnet bagi umat Islam di seluruh dunia. Amerika Utara. Pennsylvania, AS, Islam adalah agama dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat. Banyak orang Amerika tertarik pada Islam melalui karya-karya tasawuf seperti puisi Rumi dan ajaran universalnya. Windsor, Kanada. Kanada memiliki komunitas Muslim yang aktif dan inklusif. Tasawuf menarik perhatian mereka yang mencari kedamaian dalam kehidupan modern. Afrika.
Addis Ababa, Ethiopia. Ethiopia memiliki sejarah panjang dengan Islam sejak masa hijrah pertama. Tasawuf di Ethiopia berkembang melalui ajaran yang menekankan harmoni dan keberagaman. Oseania. Sydney, Australia. Islam berkembang pesat di Australia, terutama di kalangan imigran dan penduduk asli. Banyak orang tertarik pada ajaran tasawuf yang mengajarkan kedamaian dan cinta universal. Asia. India. India memiliki sejarah panjang dengan tasawuf melalui tarekat Chishti dan Qadiri. Ajaran tasawuf di India sangat berpengaruh dalam memperkenalkan Islam yang damai dan inklusif. Afghanistan. Afghanistan memiliki tradisi tasawuf yang kuat, yang menjadi sumber inspirasi di tengah konflik. Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia adalah rumah bagi banyak tarekat tasawuf seperti Syidikiyah, Kolwatiyah, Naqsyabandiyah, dan Qadiriyah. Dan banyak thariqat yang lainnya, ajaran tasawuf di Indonesia menekankan harmoni dalam keberagaman. Mengapa banyak yang masuk Islam? 1. Krisis spiritual. Dunia modern menghadapi kekosongan spiritual akibat materialisme. Islam, khususnya tasawuf, menawarkan solusi dengan ajaran cinta, kedamaian, dan hubungan dengan Allah. 2. Keteladanan Muslim. Banyak orang yang masuk Islam karena terinspirasi oleh akhlak mulia umat Islam, seperti kejujuran, kesederhanaan, dan kedermawanan. 3. Pesan universal tasawuf. Tasawuf mengajarkan cinta kepada semua makhluk, tanpa memandang agama, suku, atau bangsa. Ini menarik perhatian banyak orang di dunia yang terpecah belah. 4. Karya sastra dan seni Islam. Puisi-puisi tasawuf seperti karya Jalaluddin Rumi telah menjadi jembatan bagi orang non-Muslim untuk mengenal Islam. Kebangkitan Islam membawa harapan perdamaian dunia. Kebangkitan Islam, khususnya melalui tasawuf, membawa pesan cinta dan persaudaraan yang mampu menggetarkan hati dunia. Ini menjadi ancaman bagi kekuatan-kekuatan yang mendukung penjajahan dan genosida, seperti di Palestina. Namun, lebih dari itu, ini adalah seruan bagi dunia untuk bersatu dalam harmoni. Semua ini adalah tanda-tanda kebangkitan Islam yang hakiki, kebangkitan yang bukan untuk menaklukkan dengan kekuatan, tetapi untuk merangkul dengan cinta. Kebangkitan ini menjadi cahaya yang membuat mereka yang selama ini mendukung penjajahan dan genosida di Palestina gentar. Cahaya ini adalah seruan bagi perdamaian, keadilan, dan kebebasan bagi saudara-saudara kita di Palestina yang telah lama menderita. Sahabat sekalian, di bulan Rajab yang mulia, bulan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di tahun 2025 ini, mari kita jadikan momen ini untuk bersatu. Kita panjatkan doa bersama. Semoga perdamaian sejati terwujud di dunia. Semoga cahaya Islam yang penuh rahmat menyentuh hati setiap manusia, tanpa memandang suku, bangsa, atau agama. Mari kita sebarkan pesan ini ke seluruh penjuru dunia. Berbagi, berkomentar, dan membagikan video ini adalah langkah kecil yang dapat membawa perubahan besar. Bersama, kita wujudkan dunia yang damai, adil, dan penuh cinta. Di bulan Rajab tahun 2025 ini, mari kita doakan agar cahaya Islam terus bersinar, membawa perdamaian dan keadilan bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.